kebiasaan juga yang ini lingkupnya sekolah. Iya, lingkupnya sekolah. Baik itu dilakukan oleh guru maupun muridnya, semua warga sekolah yang ada di situ, baik secara tindak tanduknya ataupun karakter. Benar sekali. Budaya positif seperti penyebaran film yang tadi tidak salah. Dan itu budaya positif ini banyak yang mengartikan seperti kayak peraturan kayak gitu, Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, di sini Bapak Ibu setuju apa tidak setuju ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oh, kena nanti kita angkat. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Oke. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Wah, setuju semuanya. Ada yang tidak setuju nggak? Bapak Ibu. Setuju. Sebenarnya ini ada boleh setuju dan tidak setuju, itu terserah haknya kalian. Tapi ada alasannya mengapa hal ini menjadi sebuah pertanyaan penanti. Mengapa? Nomor satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman memang dapat mendisiplinkan anak, Bapak Ibu. Tapi dia itu merasa karena keterpaksaan, ketidaknyamanan. Ya, jadi memang bisa mendisiplinkan, tapi karena itu paksaan dari eksternal, dari luar, bukan dari dalam. Kita lanjut lagi. Yang nomor dua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Di sini juga benar, bisa juga hal tersebut bisa mendisiplinkan anak. Tapi ini belum dari motivasi mereka secara internal. Mereka berarti mengikuti semuanya berdasarkan peraturan atau hukuman. Nanti selebihnya kita akan membahas lagi di dalamnya ya Bapak Ibu. Nomor 3 selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu pasti pernah memberi penghargaan sama anak-anaknya. Apa Bapak Ibu yang pernah kalian lakukan bersama? Contohnya Nasi permen. nasi permen, misal kusuni, Nasi pulpen, permen, ujian. Oke, Jamie. Word affirmation, ya. Oke. Nah, ini benar sekali. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tapi Bapak Ibu tahukah, dalam pian-pian memberikan motivasi dengan penghargaan, ada anak-anak yang merasa mungkin mengatakan, dia lagi, itu lagi, coba nggak ada itu, pasti dia nggak mau. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar? Mungkin pernah ada, mungkin juga belum menemui. Tapi memberikan sebuah penghargaan itu menimbulkan rasa kecemburuan dari siswa-siswa yang ada di kelas. Nanti selebihnya kita akan kupas di dalam lagi ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Bapak Ibu kayaknya masih belum semangat nih. Semangat atau belum? Semangat. Semangat. Nah, kita ini Kak, yang maju Pak. Mungkin yang ibu-ibunya aja dulu. Ibu-ibunya aja, bapak-bapak yang menyaksikan. Ibu-ibu ke sini. Sini ibu. Maju dan berdiri. Maju dan berdiri. Ayo, sendiri. Semua perempuan aja. Lagi bagian nonton. Membentuk lingkaran ibu-ibu. Melingkar. Ini jangan disenggol, pindahin lagi. Sekarang kita main koboi-koboyan. Nggih. Koboinya nggih, benar sekali. Ada yang tahu permainan koboi-koboyan? Tidak. Ciri khas dari koboi apa? Kopi. Pistol, ya, pistol, benar sekali. Nanti di sini mungkin bisa diberi rendang Bapak Ibu, mundur-mundur sedikit mungkin supaya ini nanti bapaknya di tengah nih, nanti Pak Zainuddin di tengah-tengah nih nanti ya. Nah di sini nih Bapak Ibu ibu pasti hafal kan namanya? Hafal, oke, hafal pasti. Nah nanti kita main koboi-koboyan. Yang saya tembak dor itu harus jongkok, tapi nggak usah jongkok banget, nggak apa-apa. Jongkok, oke. Nah dan yang teman kanan kirinya harus menyebutkan namanya cepat. Siapa itu? Yang bukan yang berdiri kanan kiri, misalnya Ibu Sumi jongkok, Pian
siapa yang cepat itu yang menang. Enggak, yang di sebelahnya, enggak yang di sebelahnya kita tes misalnya. Dok, coba. Itu kan lambat, misalnya saja seperti itu lambat ya kan? Yang disebut yang ini, bagian ini. Misalnya dia ingin jongkok, yang ini yang menyebutkan satu sama lain. Ini menyebutkan ini berhati, ini berhati menyebutkan ini di sini. Yang jongkok yang aja. Nanti yang kalah jangan duduk dulu. Jangan kalah. Tapi ini saya menghitungnya 1 sampai 3, jadi konsentrasi. 1, 2, 3, baru dong gitu ya. 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, dong. Setiap angka ganjil. 1, 2, 3. 1 ganjil ya. Tapi 1 enggak lah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap angka ganjil urun akan ngedor menembakkan cinta untuk kalian. Oke, siap ya? Saya aja nggak penyelidikin. Ingat ya, tiap kata ganjil tapi nomor 1 enggak. 1, 2, 3, dah. Sumi, lelah. Menggenggam atau misalnya gini aja deh,
minta tolong lagi Bu Hartati sama Bu Azizah maju ke depan buat biar minta tolong. Kita akan mempraktekkan ini. Sebenarnya yang punya kontrol itu siapa sih? Di sini kegiatannya ada A dan B. Pian, Bu Tati dan Bu Azizah. Salah satunya ya di sini Bu Tati, Bu Azizah di sini. Nah, dia punya sesuatu yang berharga Bu Tati di tangan dia. Pian pegang Bu Tati. Enggak. Pian yang akan bermakhluknya. Satu aja Bu Tati, dia punya dua lah. Iya, contohnya. Tunggu dulu Bu Tati. Pian menulis aja Bu Tati di sini Bu Tati. Hal yang Pian paling berharga di Pian tulis itu apa Bu Tati? Ada kertas kan? Bisa. Sini. Bu Tati. Ya tulis Bu Tati di sini. Hal apa yang paling Pian berharga Pian tulisin Bu Tati? Belum Pian lihat. Jangan nyontek belum kan? Bu Tati. Nah, di sini Bu Azizah akan merebut itu dengan cara apapun. Tapi jangan cara santet ya, Mbak. Pian bisa merebutnya dengan kata-kata, dengan sesuatu yang kasar, dengan sesuatu yang lembut, bisa. Mungkin kalau Pian ini dengan lembut, dengan kata-kata yang manis sehingga Ibu Hartati bisa luluh. Coba Bu Tati, Bu Azizah bisa nggak? Bisa nggak Pian mengambil sesuatu itu di tangan Bu Hartati? Boleh Pian dengan cara kasar, boleh Pian dengan cara lembut, dengan mengancam. Bu Tati, Bu Hartati, yang ada Pian berjauh. Nah, misalnya gitu bisa juga. Ayo, coba. Pian bisa terjaga, dia kembalikan. Insya Allah Allah berjanji, Allah bisa memastikan, Allah bisa menjaga dan mengembalikan. Perlu percayakan ini barang saya duluan, tapi ya. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Apa barang berharga itu? Saya juga penasaran. Jantan. Oke Bapak Ibu, terima kasih, silahkan duduk kembali. Nah, dari contoh di sini, apakah Bu Hartati itu merasa terpaksa Bapak Ibu? Enggak kan? Dia melakukan ini atas dasar keinginan dia sendiri. Berarti yang punya kontrol itu siapa Bapak Ibu sebenarnya? Seumpamanya Bu Hartati tidak ingin memberikan ini, pasti beliau akan bersikeras bahwa tidak akan memberikan. Berarti beliau yang menguasai dirinya sendiri. Begitu juga anak murid Bapak Ibu. Kita tuh tidak bisa memaksakan beliau, itu tidak bisa. Memaksakan anak-anak mengikuti peraturan kita nggak bisa. Ya, mungkin bisa saat itu karena dia ingin menghindari hukuman-hukuman yang ada dalam peraturan. Tapi sebenarnya itu bukan dukungan dari internal mereka, karena mereka ingin menghindari dari hukuman. Sebenarnya motivasi tersebut dia harusnya tumbuh dari diri murid itu sendiri. Bukan hal karena paksaan, bukan hal karena aturan dan lain sebagainya. Ya itu sebenarnya yang punya kontrol diri itu adalah murid. Kita lihat. Nah, disiplin ini artinya belajar. Makna dari disiplin adalah belajar. Nah, tapi di dalam budaya kita, disiplin ini seperti telah berubah suatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin ini kalau di sekolahan kita itu sudah mencapai kepada suatu peraturan yang
benar-benar harus mereka sadari sendiri dan melakukannya itu bukan ada tanpa paksaan. Kita lanjut ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universalnya. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang mulia yang memang sudah ada dan bahkan akan harus dikembangkan lagi di sekolah tersebut. Nilai-nilai kebajikan itu apa saja Bapak Ibu? Ada yang tahu? Nah, ini Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan. Peduli, rajin, bahkan yang seperti menghormati, pengertian, toleransi itu adalah nilai dari kebajikan universal. Kebajikan universal itu adalah nilai-nilai baik yang sudah disepakati dalam dalam cakupan yang luas Bapak Ibu ya. Sudah intinya sudah disetujui oleh umum. Seperti peduli, rajin, belas kasih, percaya diri, tanggung jawab juga ada, dermawan, semangat, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ada di mana? Yaitu ada di profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta yang terakhir adalah kreatif. Nah, nilai di sini itu adalah cakupan dari nilai-nilai kebajikan yang sudah kita lihat di sini Bapak Ibu. Mungkin di sini sopan santun itu masuk ke dalam. Kita mungkin lagi ya Bapak Ibu, beriman bertakwa Tuhan Yang Maha Esa, sopan santun. Apalagi Bapak Ibu, bernalar kritis itu masuknya ke keberanian, bisa juga Bapak Ibu ya. Banyak sekali nih Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita itu seharusnya kita memberikan pengertian ini dengan poin-poin profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan di kelas nanti Bapak Ibu. Selanjutnya adalah motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini yang seperti saya awal tadi. Nah, di sini Bapak Ibu lihat. Ada 3 motivasi manusia, perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang seperti saya katakan tadi. Lalu yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Imbalan itu tidak berupa penghargaan ya Bapak Ibu. Dengan kayak kata-kata itu juga bisa membuatnya berbunga-bunga. Ada kan kayak orang yang dipuji lalu senang gitu. Dan ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah yang ketiga ini punya motivasi sendiri-sendiri. Yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya ada kita sendiri Bapak Ibu, bukan murid ya. Saya sendiri misalnya masuk sekolah itu kalau pagi, kenapa? Karena nggak enak sama Bapak Ibu. Ya, misalnya saya sudah jauh, lalu terlambat, saya nggak enak jujur. Makanya saya berusaha untuk setiap hari memperbaiki diri saya untuk datang tepat waktu. Nah, tapi dengan seiring berjalannya waktu, hal tersebut berubah. Oke, saya harus jadi baik untuk diri saya sendiri dan untuk orang lain. Siapa tahu nanti dengan diri saya seperti ini berubah, anak-anak pun akan berubah juga Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu seperti halnya kita berbuat sesuatu, ingin mengharapkan sesuatu. Misalnya kita dapat, orang tua kita pernah menjanjikan kalau kamu nanti dapat nilai A, kamu nanti saya berikan sepeda. Jadi dia motivasinya sepeda, bukan karena dirinya ingin mendapatkan nilai yang baik, bukan, tapi karena motivasinya adalah sepeda. Dan itu semua keduanya itu adalah motivasi dari luar mereka, bukan dari dalam diri. Yang nomor 3 itu untuk menghargai diri sendiri. Ini motivasi yang ada di dalam diri kita. Jadi, oke, saya mau masuk tepat waktu, saya ini ingin menghargai diri saya sendiri bahwa dengan cara seperti ini mungkin saya nanti akan
kepada anak murid saya bahwa saya itu adalah guru yang seperti ini atau guru yang baik gitu. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan ya? Boleh? Sebenarnya masih banyak nih Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa daripada tegang terus. Bapak Ibu silakan diminum. Ada? Kalau tidak ada, lanjut sebentar. Ada 37 slide. Ini adalah Bapak siapa yang tahu? Hajar Dewantara. Hajar Dewantara itu adalah Dia masuk. Waalaikumsalam. Hajar Dewantara siapa Bapak Ibu? Bapak pendidikan kita. Beliau ini saya ceritakan dulu. Beliau mencetuskan pembelajaran yang harus menghamba kepada murid. Kata-kata beliau adalah pendidikan itu adalah menghamba kepada murid. Menghamba kepada murid. Okay? Kata-kata menghamba. Ada yang setuju atau tidak setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Saya awal-awalnya tidak setuju. Oh, setuju ya. Nih, ada cerita di balik beliau mengatakan berhamba. Beliau dulu itu diasingkan dari Indonesia karena sering mengkritik pemerintahan Hindia Belanda. Karena beliau dikritik, dia diasingkan di luar negeri. Di sana beliau melamar pekerjaan kemana-mana sampai pada akhirnya beliau diterima di suatu majalah sebagai penulis. Karena beliau waktu itu mendapat pekerjaan sebagai penulis, beliau punya balita. Balitanya itu nangis terus. Nah, istrinya juga bekerja. Nah, pada saat beliau sedang bekerja, anaknya menangis terus karena beliau perlu konsentrasi dikejar deadline, karena beliau sudah frustasi atau bagaimana, beliau meletakkan anaknya itu di luar ruangan atau di luar rumah dengan kondisi salju. Pada akhirnya beliau kembali ke laptop beliau dan mengerjakan tugas tersebut. Dan pada akhirnya sudah selesai dan beliau baru ingat bahwa beliau meletakkan anaknya di luar ruangan. Sampai pada akhirnya dia melihat anaknya sudah membiru, sudah tidak bisa berbicara lagi, karena sudah nangis, sudah tidak ketolong lagi nangisannya tadi, tapi masih hidup. Lalu dari situ dia bilang, dari situ ada kata-kata yang intinya menghamba pada murid, menghamba pada anak. Intinya bukan menghamba kita mengikuti apa yang anak-anak, tapi kita menuntun mereka. Bagaimana caranya kita menuntun mereka sampai menuju kodratnya yang mereka inginkan nantinya. Mereka pasti punya cita-cita Bapak Ibu. Kita nggak tahu, kita pasti gini Bapak Ibu. Setiap waktu mereka punya transisi dari SMP, SMA, bahkan sudah lulus itu mereka pasti punya transisi dan mereka untuk menuju kodrat yang entah mereka jadi apa nanti, itu tugas kita Bapak Ibu. Ya, tugas kita untuk menuntun mereka menuju kodratnya. Gak mungkin ada yang tidak suka matematika, seperti saya tidak suka matematika. Tapi nanti dengan kita selalu membimbing dia menemukan kodratnya, mungkin dia nanti suatu saat dia jadi seperti saya, guru bahasa Inggris bukan guru matematika. Atau yang misalnya tidak pendidikan di formalnya itu lemah, mungkin ada sesuatu hal yang menonjol di lainnya. Ya Bapak Ibu, jadi kita jangan pernah mengejudge anak-anak dulu. Kita nggak tahu nanti mereka menjadi apa. Oke, kita lanjutkan. Dihukum oleh penghargaan. Ya, bisa dilihat Bapak Ibu. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti ini meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu adalah teori dari Arfikon pada tahun 1993. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan.
Seperti yang saya bilang tadi, penghargaan bisa merusak hubungan. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka ada rasa iri dengki, sehingga dia kadang-kadang malah menjauhi, yang pintar-pintar aja, yang pintar-pintar aja. Kadang-kadang ada yang saya bilang seperti itu. Lalu penghargaan juga bisa menghukum. Kalau dia misalnya sering benar, pada saat itu lalu salah, dia pasti akan menyalahkan diri saya sendiri. Aduh, kenapa saya bisa seperti itu? Harusnya saya nggak bisa. Harusnya saya bisa lebih baik, boleh seperti itu. Itu pasti ada Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi. Dihukum oleh penghargaan. Ini ada 3 poin. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kadang-kadang penghargaan itu mengurangi, oke, saya ini ingin nilai saya baik hanya karena ingin mendapatkan pulpen dari Bu Sumi misalnya kayak gitu. Benarnya nggak bisa seperti itu. Harusnya nilai baik itu tanpa adanya penghargaan akan dilakukan oleh siswa atau siswinya itu Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Nah ini Bapak Ibu. Menurut pian-pian ini hukuman ada konsekuensi. Silahkan dibaca-baca dulu. Ada 7 poin. Mencatat 100 kali dalam buku. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena tidak terlambat lagi. Itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat. Bapak Ibu bagaimana? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena menggunakan masker, karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman apa restitusi? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kita lanjutkan. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi apa hukuman? Udah ya, ada konsekuensi dan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Pelajaran olahraga. Apakah coba Bapak Ibu benar? Sebelum itu saya adakah yang mau memberi pencerahan apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Pak Zainuddin, Bu Fatma, Bu Zaini, Pak Saiful. Ayo. Tapi sebelum itu kita lihat dulu apakah jawaban Bapak Ibu benar. Ceng. Ada yang bisa memberi pencerahan? Apa beda hukuman dan konsekuensi? Bapak nggak ada yang salah Pak Ukun. Nggak ada yang salah. Hukuman itu lebih memberikan efek jelas sih kayaknya. Kalau konsekuensi itu sudah perjanjian sebelumnya. Bila kita terlambat misalnya 10 menit apa yang harus dilakukan itu konsekuensi. Kalau hukuman itu apa yang dia lakukan. Kalau melanggar kayak gitu. Ada lain? Hukuman itu untuk pelanggaran yang tertulis, sedangkan konsekuensi hukuman apa ya? Anggaplah hukuman gitu ya, yang tidak tertulis gitu. Kira-kira seperti itu. Ini benar Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak ada salah di sini. Jangan menyalahkan juga di sini. Karena memang kita juga sama-sama belajar. Nah, hukuman dan konsekuensi. Kalau saya pribadi, hukuman itu adalah sesuatu hal yang kita dapat dari pelanggaran yang sudah kita sepakati sebelumnya. Kalau konsekuensi itu hal yang kita dapat kita atas hal yang kita lakukan, baik positif maupun negatif. Jadi konsekuensi itu bisa positif bisa negatif. Kita lanjutkan perbedaan hukuman dan konsekuensi yang lebih pasti. Ini
cenderung ke hal yang negatif, karena hal itu memaksakan, lalu cenderung menyakiti anak, dan belajar menyembunyikan kesalahan atau berbohong karena dia takut dihukum lalu dia berbohong. Nah, kalau konsekuensi dia malah belajar untuk mematuhi peraturan. Oh, dia sudah tahu konsekuensinya apa, lalu dia akan mengikuti peraturannya dengan kesadaran dirinya sendiri. Memang susah Bapak Ibu, menerapkan ini susah, sulit sekali. Tapi namanya bergerak itu cukup satu poin, dari poin sini sampai sini itu pun bergerak. Jadi tidak usah kita loncat ke sana, tapi dari hal yang kecil aja yang kita lakukan itu namanya sudah memiliki perubahan. Seperti yang saya contoh nih, saya melihat kepala sekolah saya, kepala sekolah SMP saya itu selalu membuat contoh yang baik. Contohnya adalah Bu Sumi di sini, ya. Saya selalu meniru dari hal yang kecil dari sini. Dia memanggil anak dengan lembut, sampai dia doktrin kepala anak itu guru yang ramah dan lembut adalah Bu Sumi. Sampai pada saat tadi saya membuat keyakinan kelas, ditulisnya di kertas paper itu ingin guru yang ramah, tidak hal yang negatif saya tidak sebutkan, ingin guru yang ramah. Seperti siapa? Bu Sumi. Jadi dari hal yang kecil aja sudah tertanam dari diri mereka. Jadi kita nanti belajar Bapak Ibu dari hal yang terkecil, mengucapkan salam atau dengan cara memberi senyuman, itu pun sudah lama-lama akan mendoktrin pikiran mereka menjadi sesuatu hal yang baik. Lanjut ya. Nah, di sini ada restitusi. Restitusi itu apa Bapak Ibu? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kalau di sini biasanya ada anak melakukan kesalahan, kita responnya apa? Menghukum ya Bapak Ibu. Hal yang seperti yang saya lakukan itu adalah menghukum. Tapi kalau di sini di dalam guru penggerak itu ada restitusi. Jadi ini proses mengembalikan murid kepada kelompoknya. Kita lihat di sini kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaan identitas gagal itu ada di hukuman, prosesnya ada di konsekuensi restitusi. Di sini bisa dilihat. Ini sesuatu yang negatif ya Bapak Ibu. Ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya hukuman. Tidak contohnya tadi hukumannya ini mencatat 100 kali dalam buku. 100 kali saya tidak pernah membaca Bapak Ibu yang menghukum diri sendiri. Kita lanjutkan, sesuatu yang harus terjadi. Restitusinya merupakan sebuah pilihan. Jadi anak-anak nanti saya sebelumnya nanti akan menampilkan video saya merestitusi anak-anak. Jadi di video tersebut ada anak yang terlambat masuk kelas. Sebenarnya kita tidak bisa mengejar kamu terlambat masuk kelas, beda. Itu yang saya lakukan. Tapi seharusnya kita melakukannya dengan sesuatu yang baik. Contohnya menanyakan alasan mereka kenapa sampai terlambat. Terus keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar dan sebagainya. Sekarang juga baiknya. Nih, ciri-ciri restitusi itu adalah menebus kesalahan atau belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi adalah cara yang paling baik, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, sampai pada mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pernah nggak Bapak Ibu? Misalnya suatu ada di kelas, di kelas itu tuh mereka ibaratnya ada yang bercanda. Kita menghukum salah satunya dari situ. Pernah nggak di situ anak lalu jadi minder? Nggak pernah ya? Kalau saya dulu pernah Bapak Ibu, saya menghukum lalu anak tersebut jadi kayak
insecure sendiri karena di dalam kelompok itu lalu dia yang agak terbuli, lalu dia agak insecure ya, lalu dia kayak merasa tersingkir, lalu dia menyendiri, memisahkan diri dari kelompoknya. Itu hal yang saya sesalkan kepada diri saya. Nah, yang saya sebutkan keyakinan kelas tadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita sepakati dan akan kita jalankan di kelas Bapak Ibu. Tadi saya membuat keyakinan kelas, jadi setiap nanti Bapak Ibu bisa menggunakan pada saat tahun pelajaran baru. Mungkin ada wali kelasnya, nanti pembagian wali kelas. Nanti kan bisa menggunakan keyakinan kelas ini. Apa sih yang harusnya kita lakukan nantinya supaya kita tuh sama-sama nyaman? Pian nyaman, anak murid nyaman, kelas pun nyaman. Jadi saat kita belajar, itu muridnya sudah siap belajar, tidak ada yang assalamualaikum yang memecah konsentrasi Bapak Ibu. Nah, contohnya guru dan murid saling menyayangi, guru dan murid semangat belajar, atau misalnya masuk tepat waktu. Hal yang paling simpel aja Bapak Ibu, masuk kelas tepat waktu itu sudah merupakan keyakinan kelas. Oke, jadi nanti dia biasa menggunakan ini di awal semester, membuat keyakinan kelas. Mungkin keyakinan kelas anak-anak kan banyak. Kayak saya tadi, menghargai yang membersihkan kelas. Berarti di sana ada pelanggaran kelas. Misalnya masuk kelas saat kelas sudah dibersihkan pakai sepatu yang kotor. Berarti tidak menghargai. Nah, dalam menghargai, dalam bersifat jujur atau yang saling menyayangi, ini masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan yang universal tadi Bapak Ibu. Oke, saling menyayangi, kayak misalnya masuk tepat waktu itu masuk nilai kebajikan yang mana Bapak Ibu? Bertanggung jawab, disiplin juga bisa, menjaga kebersihan sekolah, aktif dalam pembelajaran, ini semuanya sangkut paut dengan nilai-nilai kebajikan. Kita lihat. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini harus sangkut pada nilai kebajikan Bapak Ibu. Seperti yang contoh yang saya ucapkan sebelumnya tadi adalah masuk tepat waktu itu nilainya adalah bertanggung jawab. Nah, nilai kebajikannya yang ini Bapak Ibu. Nah, jadi keyakinan kelas itu harus bersangkut paut dengan nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu. Nah, kira-kira ini maksudnya kemana? Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bertanggung jawab.
solusinya apa? Jadi kalau menggunakan helm itu kayak apa Bapak Ibu? Nilai kebajikan universalnya apa? Menggunakan helm saat berkendara. Keamanan, keselamatan. Menggunakan hand sanitizer. Kesehatan. Oke. Ini nilai keyakinan kelas ini harus sangkut paut dengan. Lanjut ya. Ini ada budaya positif selanjutnya itu adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Sebenarnya ini penguasaan bisa juga sebagai pengakuan ya, merasa diakui. Ya, merasa diakui. Ya, misalnya saya pintar matematika nih, apa sih apresiasi dia ke saya bisa. Nah, seperti itu. Bertahan hidup yang seperti dikatakan Bu Tati adalah yang kayak kita nih, bertahan hidup, makan, minum. Untuk makan minum itu untuk apa yang kita lakukan? Kita harus bekerja dan sebagainya. Kasih sayang dan rasa diterima. Kadang-kadang anak-anak menunjukkan ekspresinya itu dengan cara apa itu kadang-kadang berbeda-beda. Ada yang dengan berbuat kenakalan supaya dapat perhatian, ada yang terlalu caper sama pian-pian, itu karena mereka apa? Ingin merasa diberi rasa kasih sayang dan diterima. Selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan Bapak Ibu beda-beda. Seperti Ibu Fatma, kesenangannya banyak ordenan. Bu Ajijah kesenangannya nonton drakor. Oke. Mungkin Pak Saiful kesenangannya apa Pak Saiful? Mengajar anak-anak ya. Oke. Mungkin Bu Sumi apa Bu Sumi kesenangan Bu Sumi? Kesenangan saya libur, benar-benar libur. Kerjaan bisa tidur. Oke. Sama keluarga. Oke, quality time ya. Berarti memang kesenangan orang itu berbeda-beda, tidak hanya melulus tentang uang, tapi kesenangan hal yang lain-lain juga ada. Oke, kita lanjutkan lagi. Itu adalah kebebasan. Kita ingin bebas kadang-kadang. Kita malah tidak ingin ada aturan kalau kita mah ya. Kalau anak murid juga kadang-kadang seperti itu. Mereka tidak ingin terkekang di sini. Makanya kadang-kadang mereka ada yang namanya melanggar peraturan. Karena mereka apa? Ingin merasa bebas. Tapi tidak bisa karena masih di ruang lingkup sekolah atau sekolah itu kan punya peraturan. Jadi mereka tidak bisa bebas. Tapi bagaimana caranya kita buat mereka nyaman dalam sekolah itu? Lanjut. Nah, dunia berkualitas yang seperti tadi, dunia berkualitas adalah gambaran segala sesuatu yang diinginkan. Jadi pian-pian itu punya dunia berkualitas sendiri-sendiri. Dunia pian itu pasti ada hal yang oke. Aku nanti pengennya nanti seperti ini. Pengennya nanti setelah aku nonton drakor aku bisa pakai bahasa Korea. Nanti aku punya paspor Korea. Pada saat kayak wishing list namanya. Oke. Itu namanya dunia pian yang pian bangun sendiri. Tapi kita juga harus sadar di dalam dunia yang kita inginkan itu kadang-kadang ada yang memang bukan tidak bisa terwujud ya, tapi memang tidak selalu dapat terwujudkan, bukan tidak bisa terwujud, tidak selalu. Kalau tidak dapat terwujudkan berarti memang tidak ada, enggak sama sekali. Kalau di sini kan tidak selalu dapat terwujud, jadi jangan pernah kita menyesal itu. Nah, untuk guru dan murid di sekolah itu berperan penting membantu murid membangun dunia yang berkualitas, yaitu dengan memasukkan nilai-nilai kebajikan, pengalaman yang bermakna sehingga murid dapat menghargai nilai-nilai tersebut dan menciptakan gambaran dunia berkualitas yang positif. Misalnya dunia positif mereka saling menghargai, tidak ada kalau anak-anak sekarang anak-anak dunia menyebut nama orang tua, berarti kan saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga, saling bertanggung jawab. Itu adalah dunia yang akan kita bangun untuk anak-anak agar mereka merasa bahwa hal
tersebut itu memang harus ada di dalam kehidupan mereka, dan hal tersebut juga harus berkelanjutan Bapak Ibu, agar apa, dunia yang mereka ciptakan di sekolah ini masuk yang positifnya sampai ke rumah. Jadi jangan hanya di sini, jangan hanya di sekolah aja dia berperilaku baik, berperilaku positif, tapi juga nanti membawa ke lingkungan lain. Dan otomatis ke lingkungan tersebut kita harus ada yang namanya kolaborasi dengan orang tua, agar bisa terciptanya sesuatu yang memang selaras. Apa yang kita lakukan di sekolah itu bisa juga dilakukan di rumah. Kan ada Bapak Ibu, kalau di sekolah di sini dia soal-soalnya tepat waktu misalnya, sampai di rumah karena main HP bebas tidak lagi gitu. Oke, kita lanjutkan 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini ada 5 posisi kontrol. Ada posisi menghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau di posisi menghukum dan pembuat rasa bersalah, ini adalah identitas gagah. Mungkin Bapak Ibu memang sudah melakukan semuanya ini, bahkan mungkin banyak di sininya seperti saya. Ya, saya tidak menyatakan Bapak Ibu, ya. Saya menyatakan diri saya sendiri, karena saya adalah posisi ini sekali. Zaman 2013 sampai mungkin sekarang masih terbawa, tapi saya berusaha untuk menjadi lebih baik lagi agar tidak seperti ini. Saya berusaha menjadi seperti ini dan menjadikan ini adalah goal saya nanti inginnya. Saya masih belajar di sini ya Bapak Ibu, dan berusaha belajar di sini. Jadi saya ini menggunakan ini, rencanain buat apa? Keinginan saya bisa menghilangkan yang ininya, belajar yang ini dan menjadi diri saya yang seperti ini. Menjadi diri saya, memposisikan sebagai manajer. Jadi saya menanyakan mereka dengan posisi yang sabar, menanyakan alasan mereka bagaimana melakukan hal tersebut, dan mereka pasti punya alasan atas apa yang mereka lakukan. Jadi saya tidak seperti ini lagi. Kamu awas lah, mahal lagi. Nah, itu saya sering banget dulu. Lalu juga kamu seharusnya sudah tahu, ibu sudah lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kalau bahasa kita, karena ibu sudah dan berkali-kali kayak ini Ika masih mengulangi lagi. Nah itu kalau bahasa kita. Tapi kalau bahasanya seperti ini. Nah anak-anak, saya pernah sekali bersama Bu Sopi ini. Dulu Bu Sopi ingat nggak? Said. Nah Said itu pas pelajaran saya sorangan. Pelajaran saya, dia tuh terlambat Bu masuk. Itu tahun 2015-2000 sekian. Dia terlambat masuk karena dia tahu saya itu bagian penghukum. Karena saya seperti ini casingnya, dia berkata seperti ini, Said dari mana? Kok terlambat masuk? Bu, turun dari atas, dari musola. Tapi sebelum itu, Sopi mau WA ulun, Bu Devi, Said tadi pakai kendaraan sama keluar, sambil ketemu saya di jembatan. Saya sudah ada modal itu, jadi saya sambil meredam-redam. Siapa tahu dia akan jujur sama saya, ya kan? Siapa tahu saya berharapnya itu dia jujur. Ya, jadi saya berharap dia tuh pengennya dia tuh sama saya ngomongnya, saya tadi harus keluar, harus kayak gini. Saya pengennya seperti jujur, karena saya sudah memantau kejujuran dari salah satu guru. Tapi pada saat masuk, saya dari atas belajar dari saya bujur dari mana? Mungkin bentar ya, bujur sampai pada dia nggak bujur. Saya ambil itu yang namanya abstensi, mak di pundaknya. Saya nggak pernah mengalami bunganya. Tepak dulu. Lalu saya mengungkapkan fakta. Saya dapat informasi dari ibu. Saya nggak menyebutkan ibu siapa. Kamu kayak gini. Lalu dia seperti ya udah sekarang kamu ke bawah bendera karena itu sampai 1 jam. Bukannya abang kira.
Lalu saya interogasi lagi ke kantor itu waktu itu. Berlima bersangkanya. Anu belum tadi mau ambil duit lawan anu, katanya seperti itu. Dia jujur, nah berbohong. Nah itu sebenarnya itu sebuah hukum ini, itu konsekuensinya membuat anak berkata bohong karena dia saking takutnya dengan kita, jadi dia mengungkapkan fakta bahwa yang dia ucapkan itu adalah kebohongan. Kenapa? Karena dia sudah takut duluan. Daripada saya saya bohong aja. Makanya itu Bapak Ibu, kita seharusnya tidak jadi seperti ini karena ini memang pengalaman saya pribadi. Ya, seharusnya kita seperti ini. Kita membawa dia duduk, berdiskusi pribadi. Mungkin dia malu dengan teman-temannya kan Bapak Ibu ya. Mungkin karena dia malu, dia berkata dan menutupi semuanya. Dan dia nggak tahu pada kita kalau kita sudah tahu aslinya. Jadi diharapkan kita nanti mampu menjadi seorang manajer dalam mengatur emosional kita saat menemui murid yang melakukan kesalahan. Selanjutnya, nih pertanyaan-pertanyaan nih. Saya kecewa sekali sama Nabi, kecewa banget kalau kita tahu lah kita berdusta itu. Nah, itu membuat orang merasa besar. Tapi alhamdulillahnya pas Said kesini dia masih salaman dengan saya. Gue minta maaf, ya Allah Said, ibu yang minta maaf sama kamu lah. Mungkin gue dasar orang gitu salah. Kalau misalnya dari kayak itu sana itu yang kita harapkan sebenarnya. Tapi enggak, mereka sadar dengan dia melakukan seperti itu, kita melakukan hal tersebut, kita harapannya sadar. Tapi kalau sekarang kita terapkan hal seperti itu, kita yang dalam masalah. Karena apa? Karena anak sekarang sudah tidak terima dengan hal yang kita lakukan kepada mereka, apalagi bentuk paksaan. Mereka bisa melapor dengan orang tua mereka. Dan kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Guru tidak merasa mengajukan sebagai hukuman. Apakah kamu mendapat tikar bintang hari ini? Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Kita nggak boleh. Kita pasti menemukan anak murid yang di kelas yang agak lambat. Jangan sampai kalian ini bisa bikin mentalnya down, benar-benar down kayak saya. Yang terakhir ya, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi yang seperti yang kita bahas tadi tidak terekam. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini kata-kata yang diucapkan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Jadi dia nggak aku salah, dia tidak menghukum dirinya sendiri. Tapi kita menstabilkan identitas mereka agar emosionalnya juga stabil. Jadi pian-pian bisa menggunakan kata-kata di bawah ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kan pernah ada anak yang misalnya salah, itu loh salah dia, itu loh salah dia. Menurut saya nggak ada Bu. Itu solusinya Bu. Kita bisa menggunakan kata-kata itu. Lalu validasi kebutuhan. Ini membantu murid untuk mengenal basic. Ini kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan ini. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, semangat, atau bertahan hidup. Jadi mereka validasi kebutuhan ini kita mencari tahu alasannya. Alasan dasar mengapa mereka melakukan itu.
dia berkelahi karena dia ingin apa misalnya gitu, atau dia melanggar peraturan karena dia memang ingin bebas kayak gitu, dan sebagainya. Kata-kata yang bisa Bapak Ibu ungkapkan adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Bisa saja teman yang berkelahi itu bisa saja memukul, tapi karena dia menahan diri, nah bisa menggunakan kata-kata itu. Terakhir adalah menanyakan keyakinan, yaitu anak-anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Yang bisa mengatakan saat kamu melakukannya kamu jadinya kayak apa? Saya jadi jahat bu. Ini kata-kata yang bisa menyadarkan dia mengapa sih dia bisa melakukan itu. Setelah melakukan itu tuh kamu sadar gak sih apa yang terjadi? Kamu tuh melanggar apa? Misalnya telat datang ke sekolah dan masuk ke kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Datang ke kelas guru. Nah, itu merujuknya kepada nilai-nilai mana? Nilai yang bertanggung jawab atau disiplin. Dari sini Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Oke, alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bikin keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak keyakinan kelas apa? Oke, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kalian buat, kalian sepakati, dan kalian jalankan. Untuk apa? Pertama, untuk kalian biar masuk kelas itu nyaman, biar kalian merasa dihargai dalam belajar, dan agar gurunya pun nyaman dalam menyampaikan pelajaran. Ada bayang? Contohnya apa? Ada yang tahu? Misalnya, supaya kalian belajar nyaman, supaya kalian belajarnya enak, ruang kelasnya mendukung, guru menyampaikan dengan nyaman, itu apa kira-kira? Contohnya, jangan berisik.
yang kamu dan teman-teman kamu lakukan tuh apa? Sudah. Coba tuliskan. Satu aja. Masing-masing satu aja. Jangan banyak-banyak. Satu aja. Tulis. Sama semuanya. Maksudnya? Kalau ada yang sama. Kalau ada yang sama nggak apa-apa. Ayo, tulis saja. Yang sudah sini. Tak double tipping, kamu tempel di sana di papan tulis. Oh, nggak usah di papan tulis sebenarnya ya. Oh, di sana di tipping aja. Namanya di pasang double tipping. Oh, nggak usah. Nanti ketahuan. Bukan di tipping sebelah sana. Ya. Diatur, sampai diatur. Jangan main tangan. Alim, ya kok gini ya? Jangan tinggi-tinggi. Sudah duduk, kembali tempat duduk. Balik tempat duduk. Jangan dimasukin. Apa kira-kira yang kamu tuliskan ya? Udah belum? Bisa nggak? Kurang? Sini kalau nggak bisa. Yang sudah duduk. Oke. Kita akan baca satu persatu keyakinan kelas yang satu belum? Ayo Dari
Ayo cepetan. Wah, banyak banget nih keyakinan kelasnya nih. Ini jangan lambat. Oke, kita baca ya keyakinan kelas yang kalian bikin. Menjaga kebersihan kelas supaya nyaman saat belajar. Gimana? Setuju? Jika kelas sudah dipiketin, tolong kalau masuk kelas jangan pakai alas kaki atau sepatu. Emang ada yang melanggar? Ya, oke. Pengen kelas 81 punya kipas angin. Jangan berisik. Hargai tiket. Kelas yang tenang agar yang lain tidak terganggu. Berarti ribut. Siapa yang mau baca nih kira-kira? Ada? Mari hargai tiket. Juga sama hargai juga. Ya. Guru baik. Ramah asik. Juga. Jangan ribut. Beliin AC. AC. Jangan makan di saat Bapak Ibu guru menjelaskan. Apakah? Ada. Jangan ribut saat ini juga, jangan ribut saat ini. Sama ini. Upgrade kelas, maksudnya upgrade kelas gimana? Ya, yang dipasangin tadi ya. Bidang 5, Bu. Kelas yang tenang tanpa bully. Ada dibully? Berarti sepakat ya? Ini pengen menggunakan kertas apa ini maksudnya? Pengen menggunakan kertas? Jangan lupa ketika guru menjelaskan. Memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Ini sama aja. Kelas yang bersih dan tenang. Oh, ini sama juga menjaga kebersihan kelas. Tidak berisik saat ngobrol, saat guru menjelaskan. Jangan makan minum juga sama. Ingin punya gorden supaya tidak mengganggu penglihatan. Kan ada uang kas. Mana? Angin doang. Harusnya kalau